Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pagi ini kita akan melihat perkembangan bibit-bibit kemarin yang kita tanam di polybag dari bibit batang. Ya, sekarang kita akan melihat bibit-bibit kita yang sudah berdaun ya. Nah, di sini kita lihat ada bibit kita yang kecil ini tapi sudah dia berbunga. Ya, sudah ada cerinya, mungkin sahabat bisa lihat ini. Nah, ini kita akan pindahkan ini yang diprioritaskan atau yang diutamakan karena dia sudah mulai ada perkembangan bagus ini untuk kedepannya. Ya sahabat ya, lihat nih, dia masih kecil tapi sudah mengeluarkan bunga ya. Lihat, bakal buah, tapi mungkin kita nggak akan buahkan dulu, ini masih kecil, jadi kita akan kembangkan lagi ya sahabat. Nah, ini lihat sih, bisa sahabat lihat sini masih kecil sudah. Nah, sahabat lihat ini sudah keluar berinya ya, padahal dia baru berdaun, ada kurang lebih 4 daunnya ya di satu tuasnya. Nah, ini juga sudah ada kemajuan juga, sudah mulai berdaun semua. Jadi sahabat, yang kemarin itu kita hanya tanamnya sistem seperti kita tanam ubi, kita tusukkan aja ke tanah ya sahabat. Jadi ini kita karena bibit kita ini banyak, jadi kita akan pindahkan ke tempatnya dulu sambil dia besar. Jadi kita akan mulai memindahkan dulu bibit-bibit yang sudah bertunas ini ya sahabat semua ya. Jadi sahabat boleh ikutin terus video ini sampai selesai. Nah, kita akan pindahkan dulu yaitu yang tadi yang ada berinya, itu cikal bakal bibit yang unggul ke depannya. Nah, ini lihat sahabat semua ada berapa. Jadi kita sengaja kemarin itu kita tanamkan di polybag ya, karena media tanam kita ini sudah gembur ini tanahnya, jadi kita menanam bibitnya di polybag aja, dan juga kita tidak perlu ribet-ribet lagi. Nanti kita akan pindahkan ya sahabat ya. Ya, yang terutama yang ini nih, yang kecil yang ini nih kita prioritaskan ini. Ya sahabat semua. Lihat sahabat, ini sudah ada beri-berinya, tapi nggak perlu kita buahkan dulu, ini kita akan kembangkan lagi. Nah, jadi sahabat semua, kita ini menanamnya sistemnya ya sistem biasa-biasa saja, tidak ada yang dikhususkan. Jadi bagi sahabat semua yang ingin menanam anggur seperti saya yang belajar ini, ya seperti ini aja, tak usah kita takut-takut atau merasa bagaimana cara menanam anggur, ya seperti ini aja. Nah, lihat, ini terdiri dari 3 tuas dari satu batang bibit kita ini. Nah, kita ambil dari tanah sini aja, nanti kita pindahkan. Nah, ini juga sudah kita pindahkan yang kemarin. Oke sahabat, kita nanti akan pindahkan yang tanaman tadi dengan media yang baik. Kita gunakan dengan menggunakan polybag ya, jadi kita akan siapkan. Nah, ini kita sudah mulai siapkan. Yang pertama yaitu dasarnya kita kasih seperti batako atau batu, biar dia duduk di polybag itu tetap kokoh. Terus kita kasih bahan dasar untuk di sebelum tanah yaitu pasir, karena pasir ini berfungsi untuk menahan cadangan air apabila kita lupa menyiram air ke tanaman kita. Nah, setelah itu kita kasih tanah hitam yang kita beli di toko pertanian ya, tanah hitam ini yang sudah difermentasi. Lalu kita korek dulu yang ini, atau kita gali
bibit anggur kita. Jadi kita ambil tepi-tepinya ya sahabat semua, jangan sampai akarnya putus, karena sifat dari anggur ini apabila akarnya putus dia akan mati karena akarnya berbentuk serabut. Jadi anggur ini sebenarnya kalau sudah kita tahu mudah, jangan kita terlalu siram pakai air karena dia akan membusuk karena akarnya dari, nah kita angkat pun agak perlahan-lahan ya, jadi nanti takutnya akarnya putus. Nah sekarang sudah lepas. Nah lihat sahabat, itu akar-akar serabutnya ya. Nah kita mau pindah tapi tanahnya belum pas, kita tambah dulu. Nah ini kita tambah lagi tanah hitamnya biar lebih banyak. Nah lalu ini kita tanam dengan sekam atau gabah atau padi ya, berfungsi sebagai unsur hara. Jadi berfungsi sebagai unsur hara. Nah kita setelah kasih sekam, kita timbun tanah hitam, lalu kita kasih lagi, ini kita sobek juga, ini kokopit atau serbuk kelapa. Nah dari serbuk kelapa ini berfungsi untuk menggemburkan tanah. Jadi kita sistem gampang saja, tidak kita aduk jadi satu, tapi kita satu-satukan aja. Kasih lagi dengan sekam bakar. Sekam bakar sama berfungsi dengan sekam mentah, hanya bedanya yang bakar ini lebih cepat larut. Nah kita selanjutnya akan tanam. Nah, kita tanam dulu. Nah sudah pas, kita kasih tanah. Ya ini tanah yang ada di polybag kita ambil dulu biar dia tidak kaget ya. Nah jadi kita ambil bekas tanah dia, nah, kita campurkan dengan tanah hitam yang kita beli di toko pertanian yang sudah difermentasi. Kita pijat-pijat, lalu kita kasih sekam bakar ya, sekam bakar, dan juga kita kasih kokopit. Jadi biar gembur tanah kita, dan sekam bakar yaitu untuk sebagai unsur hara agar daun yang di tanaman kita itu daunnya lebat ya sahabat. Jadi sekam bakar atau sekam mentah itu berfungsi sebagai unsur hara. Jadi untuk tanaman, supaya tanaman kita itu sehat, dan juga untuk berfungsi sebagai untuk memperkuat daun. Nah kita kasih lagi sedikit demi sedikit. Setelah kita kasih tanah hitam, kita timpa dengan sekam bakar, lalu kita timpa lagi dengan tanah hitam, kita timpa lagi dengan kokopit ya. Seperti itulah triknya biar kita merata, jadi berlapis-lapis. Nah ini kita pindahkan di pagi hari sahabat ya. Jangan saya anjurkan sih kalau memindahkan bibit itu di pagi hari. Nah ini seperti ini kondisinya sekarang yang sudah kita pindahkan ya sahabat. Nah, kondisinya agak layu dia, tapi jangan takut sahabat semua karena ini masih pagi. Jadi biarkan dulu sebentar, tapi jangan langsung kan kena sinar matahari, karena dampaknya akan sangat signifikan terhadap bibit kita ini karena masih kecil dan akarnya pun belum tumbuh, jadi belum sempurna. Lalu kita pindahkan. Nah seperti inilah kondisinya yang sudah ada di polybag yang berukuran 3 kilo kita pindahkan. Jadi kalau kita pindahkan jadi untuk pembibitan buah, dengan mudah aja kita tinggal sobek polybagnya. Nah ini sahabatnya semua ya. Jadi sudah lengkap di polybag itu unsur tanah untuk media tanam pohon anggur kita ini. Dan juga nanti kita akan siram ya sahabat semua. Lalu kita siapkan air, kita akan siram ya sahabat semua. Ya kita akan siram dulu semuanya, karena
biar dia tetap dingin. Kita sediakan air 1 gayung, dan juga kita sudah siapkan juga air bekas cucian beras. Jadi air cucian beras ini sangat bagus untuk tanaman. Kita guyur tanaman ini hingga rata pakai menggunakan air biasa. Nah, sahabat bisa lihat 1 gayung ini kita siram biar dia dingin, dan ini dia air cucian beras. Jadi bekas air cucian beras jangan dibuang sahabat, banyak manfaatnya untuk tanaman-tanaman sahabat apabila sahabat punya tanaman di perkarangan rumah. Cukup kita siram biar tanahnya gembur dan merata. Nah, dia cepat turun ya sahabat semua, karena media tanahnya gembur, sudah mulai. Oke, baiklah sahabat, mungkin video kami cukupin sampai di sini saja. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat, jangan lupa dukung terus channel kami, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.